وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, dan kita masih dalam pembahasan tentang al-asma al-mansubat, isim-isim yang di-i'rab nasab. Dan insyaallah di malam ini kita akan masuk ke pembahasan tentang maf'ul fihi atau dzarab, ya. Jadi isim yang di i'rab nasab selanjutnya itu adalah dzarab atau maf'ul fihi. Ini yang akan kita kaji, kita bahas pada malam hari ini insyaallah taala. Baik, silakan dibaca Pak Bayu, tafadhol. Maf'ul fihi atau dzaraf ialah isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fiil. Misalnya, Ja'a Usmanu Masya'an. Qara'a Ahmadul Qur'ana ba'dal maghribi. Ra'aytu tayra fawqas sajarati. Waqafat talibu amamal mudarisi. Baik. Muallif rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala berkata di sini, az-zarfu, di antara isim-isim yang di i'rab nasab selanjutnya itu adalah az-zarfu, dzarab, atau istilah lainnya itu dikenal dengan maf'ul fihi. Jadi boleh antum istilahkan dzarab, boleh juga diistilahkan dengan maf'ul fihi, ya. Rumusnya itu zat di sini. Kemudian disebutkan definisinya di sini adalah ia adalah isim. Jadi ingat ikhwan, yang namanya dzarab atau maf'ul fihi itu pasti isim. Enggak ada dzarab dari huruf, enggak ada dzarab dari fiil. Selalu yang namanya dzarab atau maf'ul fihi itu isim. Isim yang bagaimana? Isim yang menerangkan waktu atau tempat. Jadi dzarab itu adalah kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Itu yang dinamakan dengan dzarab. Saya ulangi, dzarab itu pasti isim, nggak mungkin dzarab itu fiil, nggak mungkin dzarab itu huruf. Dan dzarab itu fungsinya apa? Pertama, dia menerangkan waktu atau dia menerangkan tempat. Menerangkan waktu kejadian fiil, menerangkan tempat kejadian fiil. Ini yang dinamakan dengan dzarab. Dan i'rab dari dzarab itu mansub. I'rab dari dzarab itu mansub. Ya. Dengan contoh akan tampak jelas. Di situ disebutkan contohnya, Ja Usmanu asya'an. Usman telah datang. Kapan? Asya'an. Pada waktu sore hari. Berarti asya'an di sini adalah isim, tandanya tanwin, gitu kan? Kemudian dia menerangkan waktu kejadian datangnya Muhammad, yaitu sore hari. Maka asya'an di sini dinamakan dzarab atau maf'ul fihi. Ya. Contoh lain di situ, ra'aitu tayra fawqas syajarati. Saya melihat burung di atas pohon. Fawqa, di atas. Fawqa itu adalah keterangan tempat dan dia isim. Tandanya apa? Dia nyambung dengan isim lain. Berarti fawqa itu isim dengan tanda nyambung dengan isim lain. Ya. Kemudian dia menunjukkan keterangan tempat. Fawqa itu menunjukkan keterangan tempat. Tempat dari objek ra'aitu. Di mana tempat burungnya? Fawqa asyajarati, di atas pohon. Maka fawqa ini adalah keterangan tempat, karena dia keterangan tempat maka dinamakan dzarab. Kalau dia dzarab maka i'rabnya nasab. Tandanya di situ fathah. Ya, tandanya di situ fathah. Kemudian contoh yang selanjutnya di situ, qara'a Ahmadu al-Qur'ana ba'dal maghribi. Ahmad membaca Al-Quran ba'da al-maghribi, setelah maghrib.
Ba'da itu menunjukkan keterangan waktu. Setelah. Waktunya adalah setelah maghrib. Ba'da al-maghribi. Ba'da isim tandanya menyambung dengan al-maghrib, isim lain. Kemudian dia menunjukkan keterangan waktu, maka dinamakanlah zorob. Kalau dia zorob, maka i'rabnya mansub. Tanda nasabnya di situ fathah sebagai maf'ul fihi atau zorob. Ya, waqafat talibu amamal madrisi, amamal mudarrisi. Murid berdiri amamal mudarrisi, di depan guru. Al-mudarris itu mudhaf ilaihnya, amama itu zorobnya. Ya, dan dia isim, tandanya nyambung dengan al-mudarris, isim lain. Dan dia menunjukkan keterangan tempat, amama. Maka pasti dinamakan zorob. Kalau dia zorob, maka i'rabnya mansub, tandanya di situ fathah. Jadi kita dapat simpulkan dari contoh ini yang namanya maf'ul fihi atau zorob itu adalah isim. Ini pertama isim, kemudian kedua dia menunjukkan keterangan tempat atau menunjukkan keterangan waktu. Nah, itu zorob. Nah, kalau dia zorob, maka i'rabnya mansub. I'rabnya mansub, tanda nasabnya tergantung nanti. Ya bisa fathah atau tanda-tanda yang lainnya. Ya, tanda-tanda nasab yang lainnya yang telah kita pelajari pada sebelumnya. Baik. Dapat dipahami di sini? Pak Bayu dan teman-teman yang lain ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Tafadhali. Kalau seandainya di awal kalimat jadi khabar muqaddam umpamanya amamal baiti umpamanya masjid. Nah, itu apakah dia tetap di fi mahali raf'in khabar muqaddam apa gimana, Ustaz? Penjelasannya. Baik. Misalnya gini. Enggak usahlah kita pakai khabar muqaddam. Taruh aja ya al-masjidu amamal baiti. Al-masjidu amama al-baiti. Amama di situ tetap di-i'rab sebagai dzarab atau maf'ul fihi. Nanti mana khabar al-masjidu? Khabarnya adalah syibhul jumlah. Susunan dzarab plus mudhaf ilaihnya itu yang menjadi khabar. Adapun amamanya sendiri, maka dia di-i'rab sebagai maf'ul fihi atau dzarab dan dia mansub. Di situ tandanya fathah. Baik. Dapat dipahami insyaallah? Alhamdulillah, Ustaz. Paham itu. Syukran, Ustaz. Baik. Afwan. Yang lain ada yang ditanyakan? Pak Bayu, paham nggak ini Pak Bayu? Dzarab ini? Ustaz. Hah? Insyaallah paham, Ustaz. Insyaallah paham. Soalnya selanjutnya ini akan disebutkan contoh-contoh dzarab. Siap-siap bikin contoh maksudnya. Nah, kalau bikin contoh. Ustadz, Afwan, satu lagi, Ustadz. Ya, tafadhali, silakan. Pernah dengar kalau yang niat puasa itu nawaitu shoma qadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah, hadis sanata, kalau hadis sanata berarti dia kedudukannya sebagai dzarab, Ustaz ya. Iya. Hadis sanata berarti. Iya, kalau dibaca hazihi as-sanata, maka yang jadi dzarab itu nanti hazihinya. As-sanata itu badal dari hazihi. Iya, ya, karena nanti hazihi di situ nanti menunjukkan keterangan waktu dia. Walaupun pada dasarnya dia adalah isim isyarah, tapi digunakan di situ sebagai keterangan waktu, maka dia nanti i'rabnya fi mahalli nasbin dzarab, as-sanata itu badalnya. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Wa iyyaki. Insyaallah jelas insyaallah ya. Alhamdulillah Ustaz. Paham itu. Pak Guslim gimana nih Pak Guslim? Paham nggak maf'ul fi atau dzarab ini? Mana suaranya Pak Guslim? Ya, halo. Ya, gimana Pak Guslim? Paham insyaallah ya? Maf'ul fi ini? Insyaallah paham Ustaz. Baik. Pokoknya intinya gini aja, maf'ul fi itu adalah keterangan tempat atau keterangan waktu terjadinya fiil. Ya. Dan itu dinamakan dengan dzarab atau maf'ul fihi. Nah, kalau dia dzarab atau karena dia menunjukkan keterangan tempat atau menunjukkan keterangan waktu, maka ingat selalu nasab. Selalu nasab kecuali bila kemasukan huruf jar. Ya, kecuali bila kemasukan huruf jar. Misalnya kita mengatakan, ya, kita katakan misalnya
Safartu fi yaumil jum'ati. Saya safar fi yaumil jum'ati. Yaumi itu sekarang tidak dinamakan zorob, tapi dia isim majrur karena kemasukan fi. Ya, fi. Nah, kalau dibuang huruf jernya, baru nanti dia zorob. Safartu yauma al-jum'ati. Yauma itu zorob maf'ul fihi mansub tandanya fathah. Jadi zorob itu pasti nasab, ya pasti nasab, kecuali kalau kemasukan huruf jer maka dia majrur karena huruf jer tadi. Atau contoh lain misalnya, taqaddam, ya, taqaddam ila amamil masjid, atau taqaddam ila amamil babi misalnya, maju ke depan pintu. Ila amami, karena kemasukan ila maka amami majrur. Tapi kalau nggak ada huruf jer karena dia zorob harus dibaca nasab. Amama, ya amama al-baiti, amama al-babi, yauma al-jum'ati, ya. Baik. Jelas insyaallah ya. Baik, dilanjut Pak Bayu. Di antara zorof zamani, kata yang menerangkan waktu, yang penting yaitu sa'atun, sahrun, duhrun, amsi, muddah, qabla, hilala, asna'a, yauma, yaumun, sanatun, masaan, hodan, fatrotun, ba'da, usbu'in, sobahun, lailun, lahzotun, hinun, tuwalun. Tiwal. Yang benar itu tiwal. Ya. Coba perhatikan di sini. Ini di sini penulis membawakan beberapa contoh dari zorob zaman atau keterangan waktu. Keterangan waktu. Ada di sini kata-kata yang dia selalu itu sebagai zorob. Ya, artinya kalau dia zorob maka selalu dibaca nasab. Ya, ada yang penggunaannya bisa untuk selain zorob. Ya, bisa untuk selain zorob. Contohnya sa'atun, syahrun, zuhrun. Ya, itu bisa digunakan untuk selain zorob. Misalnya sa'atuka jamilun, sa'atuka jamilun, jammu indah, jammu bagus. Berarti sa'ah di situ digunakan untuk selain zorob. Ya, dan dia bisa digunakan untuk zorob, keterangan waktu. Ya, keterangan waktu. Misalnya kita mengatakan, ya, zurtu Muhammadan sa'ata, ya, zurtu Muhammadan sa'ata, misalnya sa'ata al-wahidah wan nisf, ya, zurtu Muhammadan sa'ata al-wahidati wan nisf. Saya berkunjung kepada Muhammad jam, ya, jam 1:50, ya, atau lewat 30 menit. Ya, saya berkunjung ke Muhammad jam 1:30 atau jam 1:30. Berarti sa'ata di situ adalah menunjukkan keterangan waktu. Karena dia menunjukkan keterangan waktu, maka di-i'rab sebagai dzarab. Kalau dia dzarab, maka mansub dibaca sa'ata. Sa'ata. Ya, karena fungsinya di situ menunjukkan keterangan waktu. Apabila dia tidak menunjukkan keterangan waktu, maka dia bukan dzarab. Seperti tadi sa'atuka jamilun. Jammu bagus. Nah, jammu bagus. Jam di situ bukan keterangan waktu, tapi jam yang antum pakai, jam tangan misalnya atau jam dinding. Nah, itu bukan keterangan waktu, maka dia bukan dzarab. Kapan dia menjadi dzarab? Ketika menunjukkan keterangan waktu, ya. Misalnya syahrun. Syahrun itu bisa digunakan untuk keterangan waktu dan bukan keterangan waktu, ya. Bukan keterangan waktu. Ya. Contoh misalnya Syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Bulan Ramadan, bulan yang berkah. Syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Syahrun di situ enggak menunjukkan keterangan waktu.
Ya. Nah, tapi ketika antum ingin menggunakannya sebagai keterangan waktu, maka dia harus menjadi dzaraf dalam artian dia mansub. Misalnya, sumtu syahra Ramadan. Saya berpuasa pada bulan Ramadan. Berarti syahra itu menunjukkan keterangan waktu tempat terjadinya berpuasa. Maka syahra berarti dzaraf, dia harus mansub. Dia harus mansub. Jadi intinya, di sini intinya, nanti ada kata-kata yang dia bisa dipakai sebagai dzaraf dan juga bisa dipakai sebagai selain dzaraf. Nah, ketika dia dipakai sebagai dzaraf, maka wajib dia mansub sebagai maf'ul fihi. Jelas ini Pak Bayu? Ustaz. Baik, coba bikin contoh Pak Bayu pakai zuhra, dzaraf. Atau ini Anda contohkan sama antum. Ini dzaraf atau bukan? Ya, Ustaz. Misalnya, salatuz zuhri. Ya, salatuz zuhri wajibun ala kulli muslimin. Nah, az-zuhri di situ dzaraf atau bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Ya, karena dia penggunaannya bukan sebagai keterangan waktu di situ. Ya, kalau saya mengatakan jitu, ya, jitu zahral yaumi. Itu dzaraf. Dzaraf, Ustaz. Dzaraf, ya. Saya datang siang hari ini. Zahral yaumi. Berarti zahra di situ dzaraf. Kalau dia dzaraf maka sebagai maf'ul bih, mansub tandanya fathah. Coba. Nah, untuk yang amsi ini, Wan, untuk yang amsi itu selalu mabni di atas kasar ya. Mabni kasrah selalu harokatnya. Jadi jitu amsi ya. Ra'aitu Muhammadan amsi, selalu kasrah dia mabni. Enggak berubah harokatnya, selalu kasrah untuk yang amsi. Untuk yang amsi. Baik. Ustadz, apa Ya. Ustadz? Dzaraf itu bisa di awal kalimat Ustadz ya, seperti al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Baik, itu pertanyaan yang bagus. Jadi keterangan, ya keterangan waktu, keterangan tempat itu bisa diletakkan dimanapun. Bisa di awal kata, di tengah kata, di akhir kalimat, bisa dimanapun. Bisa. Afwan, Ustaz. Suaranya kepencet, Ustaz. Halo, Ustaz. Baik ini Wan, jadi untuk keterangan waktu atau keterangan tempat, penggunaannya dalam kalimat itu bisa diletakkan di awal, bisa diletakkan di tengah, bisa diletakkan di akhir. Terserah semau kita. Jadi boleh kita mengatakan al-yauma jitu, boleh. Ya, al-yauma jitu ilal masjid misalnya. Hari ini aku datang ke masjid. Al-yauma jitu ilal masjid. Itu di awal. Boleh di tengah jitu al-yauma ilal masjid. Boleh. Atau di akhir jitu ilal masjidi al-yauma. Nah, penggunaan dzaraf ini bisa diletakkan di awal kalimat, di tengah kalimat atau di akhir kalimat, terserah. Boleh diletakkan dimanapun. Dapat dipahami insyaallah ya. Alhamdulillah Ustaz, paham itu. Syukran Ustaz. Apaan? Baik Pak Guslim, coba bikin contoh Pak Guslim. Pakai qobla. Ustaz. Bikin contoh pakai qobla. Safartu qabla maghribi. Naam, safartu qabla al-maghribi. Mana maf'ul fihnya? Qabla, Ustaz. Qabla. Naam. Kenapa qabla? Karena dia menunjukkan keterangan waktu atau tempat? Keterangan waktu, Ustaz. Naam, keterangan waktu. Artinya kalau dia menunjukkan keterangan waktu, maka namanya dzaraf.
Kalau dia zorob, maka i'rabnya harus mansub. Tanda nasabnya apa di situ? Fathah. Fathah. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Fasikin. Mana yang difasikin? Ya Pak Ustaz. Coba bikin contoh pakai yaum. Jangan yaum. Hilala atau asna'a. Pakai hilala atau asna'. Jalastu. Jalastu. Duduk Pak Ustaz nih. Aku duduk Pak Ustaz. Iya, tafadhol. Jalastu hilala. Ya hilala, aduh di tengah-tengahin di tengahnya hilala. Nah, kalau yang keterangan tempat, ya itu pakai wasto, tengah itu. Nah, hilala asna itu keterangan waktu, ya. Kalau antum ingin jalastu, misalnya jalastu saya duduk di tengah-tengah, berarti itu ingin menunjukkan tempat, kan? Iya, maksudnya masih tengah-tengah, di tengah-tengah dekat teman gitu kan, dekat. Berarti itu nanti keterangan tempat larinya Pak Asikin. Oh, baik Pak. Iya, bukan waktu. Sekarang bukan. Sekarang kita membahas keterangan waktu. Jadi hilal asna itu keterangan waktu. Iya. Coba gimana contohnya? Masa itu aku berjalan, Bosat. Iya. Masa itu hilala. Maksudnya Gini coba, Anda bikinkan kalimatnya, antum terjemahkan ke bahasa Arab ya. Saya keluar di tengah-tengah pelajaran. Rojatu. Saya keluar, gimana Ustaz? Ya, saya keluar di tengah-tengah pelajaran. Rojatu hilala. Ya, pelajaran ya. Pelajaran kan apa pelajaran bahasa Arabnya? Waduh, blank pas. Apa nih? Apa nih? Pelajaran. Pak Pujo, pelajaran. Apa bahasa Arab pelajaran? Darsun. Darsun. Nah, darsun. Ayo Pak Asikin, disusun. Saya keluar di tengah-tengah pelajaran. Rojatu hilala adarsa. Mudah-mudah pilih, ingat. Ada yang jatuh setelah zorob itu sebagai mudah pilih, berarti majrur, kasroh. Hilala ada adarsi, Pak Ustaz. Nah, mumtaz. Baik, barakallahu fiik. Jadi kharajtu asna'at darsi atau hilalat darsi. Mana maf'ul fihnya? Hilala, Pak Ustaz. Nah, asna atau hilal? Atau hilala. Ya, asna atau hilala. Baik, mumtaz. Baik, Pak Pujo. Ya, Ustaz. Bikin contoh pakai sobah, pagi. Sobahun. Ana yang bahasa Indonesia, antum yang terjemahkan ke bahasa Arab ya. Baik, Ustaz. Baik. Saya berangkat atau saya pergi ke Jakarta pagi hari Jumat. Zahabtu. Naam, zahabtu ila Jakarta sobaha Jum'ati. Nah, mumtaz. Jadi zahabtu ila Jakarta sobahal Jum'ati. Sobaha al-Jum'ati. Mana zorobnya? Zorobnya sobaha. Sobaha. Berarti zorob mansub, tanda nasabnya? Fathah. Fathah. Nah, baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, ini
Jadi nanti Ikhwan, ini ada dzaraf zaman. Jadi penggunaannya itu untuk keterangan waktu. Ya. Jadi kapanpun antum gunakan mufradat kosakata ini sebagai keterangan waktu, maka dia nanti kedudukannya sebagai maf'ul bih, artinya dia mansub nanti. I'rabnya mansub. Baik. Selanjutnya Pak Bayu dibaca dzaraf makan. Tad nanya Tad. Ya, silakan Pak Sugeng. Dzaraf itu saat kemasukan al itu di saat kapan Tad ya? Kayak tadi al yauma dan sebagainya itu di saat kata-kata ketika dia tidak memiliki mudhaf ilaih. Ketika nggak ada mudhaf ilaihnya. Pak Sugeng. Contohnya, al-yauma zahabtu ilal madrasati. Ya, itu al-yauma nggak ada mudhaf ilaihnya, maka ada alif lamnya. Ya, kalau antum sebutkan mudhaf ilaihnya yaumal itsnain atau yaumal arbi'i dhahabtu ilal madrasati, berarti tanpa alif lam dzarafnya. Keren. Karena nanti ada dzaraf yang selalu butuh kepada mudhaf ilaih. Kalau dia selalu butuh kepada mudhaf ilaih, maka harus disebutkan mudhaf ilaihnya. Dan itu nanti pembahasannya lebih luas insya Allah nanti. Baik, selanjutnya Pak Bayu. Di antara dzaraf makan atau kata yang menerangkan tempat, yaitu amama, yaminu. Dibaca fathah semua. Nah, untuk yang dzaraf makan ini, nggak bisa digunakan untuk selain dzaraf, selalu dia sebagai keterangan tempat. Jadi nggak mungkin bisa dirubah untuk selain dzaraf, nggak mungkin. Karena memang dia menunjukkan keterangan tempat. Kalau dia menunjukkan keterangan tempat, itu maka pasti dzaraf. Jadi nggak bisa digunakan untuk selain keterangan tempat di sini. Sehingga dia pasti mansub selalu bacanya. Amama, Nah, yamina, januba, simala, tahta, inda, tujaha, duna, kilomitro, waro'a, yasaro, sarko, wasto, purba, lada, nahwa, nila, kholfa, simala, horba, foko, baina, tilkoa, kaula, farsah, farsakho. baik. Nah, ini semuanya adalah dzaraf makan atau keterangan tempat ya. Meskipun nanti ada beberapa kata di sini yang memang bisa digunakan untuk selain dzaraf ya, selain dzaraf. Tapi golibnya seringnya. Baik, coba bikin contoh Pak Bayu pakai januba ya. Misalnya saya berdiri di selatan masjid. Pak Bayu. Apa bahasa Arabnya? Selatan mana Ustaz? Januba. Saya berdiri. Kiltu. Berdiri apa berdiri? Koma ya. Saya. Ustaz? Ya, berarti kalau saya berdiri? Saya berdiri. Kumtu. Nah, kumtu. Di selatan masjid. Kumtu janubal masjidi. Naam, kumtu janubal masjidi. Mana dzarafnya? Dzarafnya janubal. Nah, dzarafnya januba. Nanti sebagai maf'ul bih mansub tandanya fathah. Ya, fathah. Ustaz, apa izin bertanya Ya. Ustaz? Tafadhali. Khawatir anak salah mendengar, mohon diluruskan Ustaz seandainya anak salah.
Ya. Tadi kalau tidak salah Ustadz menjelaskan kalau kemasukan huruf jar ini bisa jadi seperti pokok, amam, jadi majrur Ustadz ya. Ya, Nah, nam. terus kalau ada yang tajri min tahtihal anhar. Nah, itu berarti tahti itu Tahti juga itu dzaraf. berarti majrur. Nam, dzaraf dia asalnya dzaraf tapi kemasukan min maka dia majrur. Min tahti. Nah, kalau minnya dibuang jadi tahta. Berarti yang bisa berubah ini Ustadz yang tidak mabni selain waro, amam, tahta, apalagi Baik. saja. Jadi semua asalnya ya, asalnya semua dzaraf itu di sini ya, asalnya semua dzaraf di sini mu'rab kecuali amsi. Ya, amsi itu sendiri yang mabni di atas kasroh. Selainnya itu mu'rab. Ya, tapi mu'rabnya dia itu antara nasab atau majrur. Antara nasab atau majrur ketika penggunaannya dzaraf ya. Ketika penggunaannya dzaraf maka dia mansub atau majrur. Mansub ketika tidak ada huruf jar, kalau ada huruf jar maka dia majrur. Kayak tadi misalnya. Ya. Misalnya Alkitab ya, al-qalamu tahtal kitab. Ya, al-qalamu tahta al-kitabi. Tahta itu dzaraf, keterangan tempat, maka mansub, tandanya fathah. Ya, bisa majrur tadi. Tajri min tahtiha al-anharu min tahti. Majrur karena kemasukan huruf jar. Seperti itu. Ya, jadi setiap keterangan waktu atau tempat itu i'rabnya antara mansub atau majrur. Kapan majrur? Kalau kemasukan huruf jar. Kalau enggak kemasukan huruf jar, maka dia mansub sebagai maf'ul fi atau dzaraf. Jelas insyaallah ya? Mana yang bertanya ini? Ya, Ustaz, termasuk fauqa khalfa juga bisa ya Ustaz? Bisa, ya. Ya, seperti min fauqihim, gowash, min fauqi, kemasukan huruf min maka fauqi. Kalau enggak ada min menjadi fauqahum. Seperti min qablikum ya Ustaz, min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, min qablikum, kalau enggak ada min berarti qablakum. Syukuran Ustaz, jazakallah khairan. Wayaki. Baik, coba dibaca misalnya Pak Bayu. Misal Sa'azu zara yazuru. Azuruka yaumal jum'ati. Nah, mana zarabnya Pak Bayu? Yauma. Naam zarab. I'rabnya? Mansub. Tanda nasabnya? Fathah. Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena dia zaraf. Nah, kenapa dengan fathah? Kenapa dengan fathah? Tanda nasab itu enggak selamanya fathah. Iya. Bisa alif, bisa ya kan? Iya, Ustaz. Kenapa dengan fathah? Lupa. Karena dia mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Baik, mumtaz. Terus? Istamarrol zalzalut zilza kasrah zainya. Zilzalul hud lahzatan. Ya, nah, istamarra al-zilzalu lahzatan. Ya, gempa berlangsung sebentar. Lahzatan itu keterangan apa? Pak Guslim, lahzatan itu keterangan apa? Keterangan waktu, Ustaz. Nah, keterangan waktu. Berarti karena dia keterangan waktu, maka i'rabnya sebagai karena dia keterangan waktu, i'rabnya sebagai apa, Pak Muslim? I'rabnya. Nah. Sebagai dzaraf. Sebagai dzaraf. Nah, maaf atau maf'ul fih. Nah, kalau dzaraf atau maf'ul fih itu mansub atau majrur? Di sini? Di sini mansub, Ustaz. Nah, mansub. Tanda nasabnya? Fathah. Fathah.
Kenapa dengan fathah? Karena dia isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Baik, mumtaz. Terus Pak Bayu dibaca? Selanjutnya tukhorudul toeru sobahan. Nah, tugarridu tuyuru sobahan. Burung-burung berkicau di pagi hari. Ya, tugarridu at-tuyuru sobahan. Burung-burung berkicau di pagi hari. Mana zorobnya, Pak Sikin? Ya Pak Ustaz. Sobahan. Sobahan. Nah, sobahan zorobnya. Mapulun fih ya. Nah, irobnya? Irobnya mansub Pak Ustaz. Mansub. Tanda nasabnya? Karena Ustaznya fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad Pak Ustaz. Karena isim mufrad. Baik, Ya. mumtaz. Sirtu kilometran. Sirtu kilometran. Pak Pujo. Ya Ustaz. Mana zorob? Sirtu kilometron. Saya berjalan 1 kilometer. Kilometronnya kan Ustaz? 6 kilometeran. Dia menunjukkan waktu atau tempat? Jarak Ustaz, jarak. Jarak itu tempat. Ya kan? Oh iya. Jarak itu tempat. Berarti dia zorob mansub tandanya fathah di sini. Itu kata atau satu kata Ustaz? Kilometeran itu satu kata. Kilometeran. Ya. Silakan dibaca. Selanjutnya Pak Bayu. Di antara contoh-contoh di atas ada beberapa kata yang dapat berfungsi untuk zorof dan bukan zorof. Yang ketika itu dia di-i'rab sesuai letaknya dalam jumlah. Nah, ini catatan penting Ikhwan ini. Jadi di sini kan disebutkan tadi macam-macam zorob zaman, macam-macam zorob makan. Itu ada kosakata yang berfungsi sebagai zorob zaman, ada kosakata yang berfungsi sebagai zorob makan. Tadi udah dijelaskan. Nah, di antara zorob zaman, zorob makan ini ada yang penggunaannya bisa digunakan untuk selain zorob. Ya. Di antara zorob zaman, zorob makan ini ada kata-kata yang digunakan untuk selain zorob atau bisa digunakan untuk selain zorob. Ketika dia digunakan untuk selain zorob, maka nanti dia nggak mansub. I'rabnya nggak mansub, tapi sesuai kedudukannya. Kalau mubtada berarti dia marfu. Contohnya tadi sa'atuka jamilatun. Ya, sa'atuka jamilatun, sa'atu mubtada. Ya, karena dia bukan keterangan waktu pada saat itu. Ya, berarti dia bukan zorob. Karena dia bukan zorob, maka i'rabnya tidak mansub. Nanti i'rabnya tergantung kedudukannya. Kalau di situ kedudukannya sebagai mubtada, maka marfu. Sa'atu, sa'atuka, sa'atu mubtada, jamilatun khabarnya. Ya, contoh lain misalnya, yaumul jum'ati yaumun azimun. Yaumul jum'ati yaumun azimun. Hari Jumat adalah hari yang agung. Ya, di sini yaumu bukan keterangan waktu. Ya. Karena dia bukan zorob, maka tidak mansub. Tapi karena dia mubtada di sini dia marfu. Tandanya dhammah, yaumun, yaumul jum'ati. Yaumun sebagai khobar, azimun naat. Nah, jadi di sini yaum bisa digunakan sebagai zorob, bisa digunakan untuk selain zorob. Nah, apa aja kata-kata yang bisa digunakan untuk selain zorob, maka terbatas pada yang disebutkan di sini. Coba dibaca Pak Bayu. Jadi kata-kata ini bisa dipakai sebagai zorob, bisa untuk selain zorob juga. Sa'atun, yaumun, usbu'in, sahrun. Usbu'un. Usbu'un, sahrun, sanatun, sobahun, wastun, masaan, masaun. Zuhrun. Jadi dia penggunaannya untuk selain zorob di sini. Masaun, zuhrun, Masaun, terus zuhrun, lailun, luhdhatun, lahdhatun, milun, yaminun, yasarun, kilometerun.
Kilometrun. Kilometrun. Nah, jadi kata-kata ini ya terbatas pada kata-kata ini, penggunaannya bisa untuk zorob, bisa untuk selain zorob. Ketika digunakan sebagai zorob, maka dia mansub sebagai maf'ul bih. Tapi kalau digunakan untuk selain zorob, maka nanti tergantung i'rabnya. Kalau dia mubtada, maka marfu. Kalau dia fa'il, maka marfu. Misalnya, ya ja'a yaumul jum'ati, telah tiba hari Jumat. Yaumu fa'il dari ja'a. Maka dia marfu. Ya. Marfu. Ya. Baik. Al-kilometru alfumitrin. Al-kilometru mubtada di situ. Alfumitrin khobarnya. Berarti kilometer digunakan untuk selain zorob. Maka enggak mansub, tapi tergantung kedudukannya. Ya. Terus dibaca Pak Bayu? Zorof dapat dijarkan dengan huruf jar. Misalnya, kullu min indillahi. Ini tadi hewan. Ini yang kita akan jadi zorob itu bisa majrur dengan kemasukan huruf jar. Nah, kalau udah majrur, maka dia bukan zorob lagi, tapi majrur biharfi jar kita bilang. Dia majrur karena kemasukan huruf jar. Kalau dibuang huruf jarnya, baru kembali menjadi zorob. Ya, baru kembali menjadi zorob kayak tadi. Ya, min fauqihim. Nah, berarti fauqi majrur dengan huruf min. Kalau minnya dibuang, fauqahum, baru dia jadi zorob. Ya, baru jadi zorob. Tip. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ustaz, Ya, tafadholi. Kilometren sini nggak bisa jadi tamyiz, Ustaz ya? Enggak. Ya, enggak. Nanti kita akan bahas insyaallah bab tamyiz. Hal, kemudian mustatsna, kemudian munada, kemudian tamyiz. Bab terakhir insyaallah tamyiz. Sekat jazakallah khairan. Wiyaki. Baik. Ini apuan Pak Bayu lagi, teman-teman pada lagi rapat ini. Suaranya kedengaran berisik ya Pak Bayu ya? Nggak begitu kedengeran sih. Ya. Nggak kayak yang sebelumnya. Ya. Soalnya lagi menyendiri sih, nggak ikutan, nggak menjauh. Al-Musa nih ya Ustaz? Nggak, sama Ustaz Bu Hanifah mau rapat, mau touring, mau ikut. Oh iya, berbes. Baik, ada yang ditanyakan? Tafadhol, Ikhwan. Oh iya, Pak Wahyu ini. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah Ustaz. Insya Allah paham Pak Wahyu ya, zorob ini. Nah, Ustaz, masih nyimak Ustaz. Baik. Gini aja Iwan. Ini wajib, ini berapa yang hadir nih? Pak Bayu, Pak Wahyu, Pak Aguslim. Ya, siapa lagi nih? Pak Alfi, Asikin, Pak Heri, Pak Pujo, Pak Sugeng, Musipa. Ini wajib ngerjakan PR ya. Anda screenshot ini nama-namanya ini. Kerjakan PR, bikinkan 5 kalimat yang ada zorob zamannya, 5 kalimat yang ada zorob makannya. Boleh milih. Jadi 10 kalimat. Ya, wajib dikerjakan, Ikhwan. Ya, wajib dikerjakan ini 5 kalimat yang ada zorob zamannya, 5 kalimat yang ada zorob makannya. Oh, kemudian Pak Bayu. Ini Pak Bayu. Yes, Ustaz. Kita kayaknya udah harus mulai praktek baca ya. Pelan-pelan. Antum bisa cari itu ya, Syarah Nawaqidul Islam Syekh Abdul Razak. Oh. Kalau ada channelnya minta tolong aja Ustaz, kita yang itu aja. Tinggal transfernya aja itu. Baik, nanti. Cariin 15 atau berapalah. Iya. Baik, insyaallah. Jadi kita nanti diselang-selingi, maksudnya selang-selingi praktek, belajar ngi'rab gitu, menentukan kedudukannya dalam kalimat. Ya. Siap, Satu. Jadi selang-seling teori praktek itu biar kepake kaidahnya gitu.
Jangan cuman tahu teorinya tapi nggak dipraktekkan kan jadi hilang nanti. Ya, Ustaz, siap. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai sini, Ikhwan ya. Ya, Ustaz. Ada yang ditanyakan? Ustaz, boleh nanya di luar materi Oh, ya. enggak, Ustaz? Silakan, tafadhali. Itu kalau nggak salah di surat apa yang lam nakun min yang apa sih, kami itu kenapa ada di neraka sakor gitu. Kami dulu tidak sholat, terus tidak memberikan makan, saya lupa jadi ayatnya kenapa tiba-tiba ngeblank. Masalakakum fistaqor. Masalakakum fistaqor. Qalu lam naku minal musallin. Nah, itu kok lam naku, itu kan naku itu karena harusnya kemasukan ada lam. nun. Ya, Harusnya kenapa ada nggak nun. nunnya dibuang, Ustaz ya? Lam Ini nanti di antara kekhususan kana, ya di antara kekhususan kana itu adalah boleh dibuang nun pada fi'il mudhari yang majzum. Terus kalau yang lam naku minal musallin lam naku. Nah, itu kenapa biasanya kan kemasukan lam itu setelah itu asalnya gini, asalnya lam nakun. Ya. Lam nakun. Ya lam nakun minal musallin, ada nunnya. Ya, ada dibuang, nunnya. Kemudian di antara kekhususan kana, ini khusus kana ya. Di antara kekhususan kana itu bisa dibuang nun dari fi'il mudhari'nya yang majzum. Itu kekhususannya. Boleh membuang nun pada fi'il mudhari' kana yang majzum. Nah, boleh ini artinya boleh nggak dibuang, boleh dibuang. Boleh antum mengatakan lam akun, boleh mengatakan lam aku. Ya, Ustaz, boleh lam nakun, boleh lam naku. Oh, jadi bisa dua-duanya, Ustaz ya? Iya, boleh. Kecuali kalau ingin nyambung, ya nyambung dengan huruf yang sukun setelahnya. Misalnya, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil. Nah kan di situ ingin disambung langsung, lam yakunil gitu, disambung dengan alif lam. Maka nggak boleh membuang nunnya, harus ditetapkan nunnya. Nah, kalau nggak ingin nyambung, di situ boleh dibuang nunnya. Selama dia mudhari dan majzum. Kalau itu kan setelahnya kan dia jar majrur, kalimat seperti lam nakum minal lam nakum minal musallin ya, Ustaz ya. Berarti minnya berharokat atau sukun? Kan minal musallin, jadi berharokat. Yang ditanya minnya berharokat kan? Iya, minal musallin. Berarti di situ enggak harus nyambung di situ. Ya, maksudnya yang nyambung itu adalah ketemu dua sukun. Lam yakun allazina kafaru, yakun nunnya sukun. Alif lam juga sukun, ya kan? Iya. Nah, kalau ingin disambung, maka enggak boleh membuang nun. Harus lam yakunil dengan menetapkan nunnya. Ayat lanjutannya, Ustaz, walam nakun nut'imul miskin, kalau nggak salah, Ustaz ya. Walam nakun nut'imul miskin. Nah, itu kok nggak ada perantaraan. Biasanya fil mudhari ketemu fil mudhari itu biasanya ada disisipi an ya. Kok langsung enggak harus. Enggak harus. Oh, tidak harus. Jadi bisa, Ustaz ya. Fil mudhari nakun terus nut'im langsung bisa. Nut'im. Ya, nanti sebagai khobar dari nakun. Jumlah fi'liyah khobar nakun. Jumlah fi'liyah berarti ya, Ustaz ya. Ya, jumlah fi'liyah khobar nakun dia nanti. Jadi isimnya itu dhamir. Ya, Nahnu ya. Ya. Syukran, Ustaz, jazakallah khairan. Cuman ini tadi catatan pentingnya ya khusus untuk fi'il mudhari kana berarti yakunu ini ya. Fi'il mudhari kana berarti yakunu itu boleh dibuang nunnya. Boleh dibuang nunnya ketika dia majzum. Ya, boleh dibuang nunnya ketika majzum. Berarti boleh kita katakan lam yaku, lam aku, lam naku, lam taku. Itu boleh. Boleh. Dan menetapkan nunnya juga boleh. Lam akun, lam takun, lam yakun itu boleh. Kilahuma sahihan, Ustaz. Ya. Ya, itu sah-sah saja. Karena Ibnu Malik mengatakan wa huwa hazfu maltuzim. Ya, nunnya itu pembuangan yang tidak harus. Artinya boleh dibuang, boleh tidak. Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Wa yak. Baik.
Mungkin kita cukupkan sampai sini, Ikhwan. Jazakumullah khairan ala hudurikum wastimaikum. Terima kasih atas kehadiran dan atas penyimaan antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan keistiqomahan, ya. Dan jangan lupa PR-nya 5 kalimat yang ada zorob zamannya, 5 kalimat yang ada zorob makannya. Ini penting ya, supaya ketahuan nanti siapa yang paham, siapa yang tidak. Ya. Ustaz Afwan. Ya, tafadhali. Gimana? PR-nya kirim kemana? Hah? PR-nya kirim kemana, Ustaz? Ke grup WA. Ada grup, kirim ke Ana maksudnya, bukan ke grup ya, Puan, kirim ke Ana. Biasanya teman-teman kalau ngumpul PR itu langsung dikirim ke Ana lewat WA. Nggak tahu nomor antum, Ustaz. Nanti Bapak Haji saya nanti ya. dikasih Bapak Haji ya. Oh, Ya, syukur. Ustaz. Ya, Pak Sikin. Ya, Ada Pak Sikin. yang kelewat membaca ini Ja'a Usmanu itu asaan atau isaan? Pastinya Asya. isa. Asya. Oh, bukan i Pak Ustaz ya, bukan ya. Waktu isa itu. Bukan, Asya. Oh, asya ya. Ya, syukuran Pak Ustaz, takut kelewat Pak Ustaz. Iya. Baik, kita tutup ya Ikhwan ya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.